Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita di masjid ya. Di masjid dan di sini kita memberikan suatu tausiah sedikit tadi, dan kita hari-hari kita berjualan keripik kentang ya, keripik kentang Andrean. Bisa nampak ya. Nih, nampak ya, di kentang Andrean. Bahwasanya hidayah itu tidak datang sendiri. Jadi hidayah itu memang harus dijemput. Sama halnya seperti saat ini kita lagi berjualan, hujan pun deras. Tapi ini adalah merupakan suatu ujian sama kita untuk melatih kesabaran. Sementara yang di dekat sana cuaca cerah, maka terjadilah hujan panas. Jadi kita memberikan suatu tausiah kepada orang yang ingin belajar apa sebenarnya hidayah. Hidayah itu adalah biasanya hidayah itu datang pada saat orang itu diuji dalam arti kata diuji berupa dengan bentuk rasa sakit ataupun rasa ketidakmampuan, tidak mempunyai uang, kehilangan harta, kehilangan ya banyaklah yang membuat kita untuk membuka ataupun menyadari akan suatu kesalahan yang sudah kita buat. Nah, jadi pada saat ujian itu datang, biasanya Allah akan berikan suatu jalan keluar ataupun datang suatu pertolongan, dan itu diyakinkan. Kehilangan sandal di masjid hanyalah musibah kecil. Musibah besar ketika sandal kita tak pernah kelihatan ada di masjid. Itu hanya sebagai apa ya. Dan satu lagi, berdirilah di belakang imam sebelum terbaring di depan imam, menandakan akan kematian. Jangan menunggu tua datang ke masjid, sampai tualah datang ke masjid. Ya, insyaallah. Jadi setelah sudah kita buat, setelah kita perbuat, insyaallah Allah akan turunkan suatu hidayah ataupun suatu keyakinan. Jadi jangan dikarenakan keadaan ekonomi sulit ataupun keadaan dengan rasa sakit, tapi kebanyakan nafsu itu yang tidak tahan adalah dengan rasa kelaparan. Simak video di bawah nanti
Semoga ini bisa menjadi motivasi ataupun menjadikan suatu pelajaran bagi kita selaku umat Islam. Kita berada di masjid ya. Sampai di sini dulu, semoga ini bisa bermanfaat. Jadi kalau sholat dulu yang dihisap kan? ya kalau kita mati itu, Dipertanyakan. ya betul, bukan harta kita yang ditanyakan. Nah, suratnya dulu. Ya cobalah mengukur-ukur uang ini. Itu kan sebagai jembatan untuk introspeksi ke diri kita. Sudah berapa kemampuan kita mengukur uang? Jangan lihat sama dia. Nanti viral pula. Jadi merupakan suatu ujian ya sama kita, daripada kekurangan yang ada pada diri kita itu merupakan suatu ujian bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah dia itu kena kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala, itu adalah merupakan suatu azab. Itu pun kalau mereka menyadari. Kalau mereka nggak menyadari, ya udah Allah matikan mereka dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min zalik. Allahu Akbar. Ini kita saat ini berada di toko roti Mustafa. Ini kita sharing-sharing. Beliau sukses daripada banyaknya kegagalan yang sering dialami. Tapi alhamdulillah istiqomah kita dalam suatu keyakinan bahwasannya hidup ini adalah sementara. Ya toh kita juga yang akan menikmati hasil daripada suatu keyakinan kita tadi. Ini ya, ini kita di toko roti. Dan ini kita sharing-sharingnya. Ini kita pun barusan datang kita dari kisaran orang yang merasa dirinya tidak paham tentang agama dan kemudian dia bertanya. Itulah orang yang akan menjadi. Tapi kalau orang yang merasa bahwasanya dia lebih pintar dan tidak mau mengakui akan suatu kesalahan yang telah diperbuatnya, itu namanya orang sombong. Ya kan? Iya. Ya otomatis seperti itu. Ya alhamdulillah. Jadi hidayah itu memang enggak. Hidayah itu bukan diambil. Hidayah itu bukan turun sendiri. Tapi kita yang menjemput hidayah itu. Ya alhamdulillah. Ya mungkin sebagai cerita hari ini adalah apakah suatu keadaan yang membuat diri kita sulit atau susah itu merupakan suatu ujian? Jawabannya iya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau dia itu merupakan suatu cobaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang engkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah namanya azab. Namun Allah Ta'ala tetap maha pengasih, maha pengampun, lagi maha penyayang. Tetap Allah berikan kesempatan supaya mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengukur duit untuk dimasukkan ke dalam apa namanya itu? Kuetar yang pakai ini apa namanya? Pakai uang tarik. Pakai uang tarik itu lah. Oh, ya namanya bolunya apa itu kok bolu tarik? Ya kue ulang tahun lah. Kue ulang tahun pakai uang ditarik, membuat surprise. Alhamdulillah
itu tadi merupakan suatu rezeki yang tanpa diduga-duga. Saat kita memang membutuhkan, disitulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat itu datang, kita tidak boleh melupakan semuanya itu atas rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita memberikan nasihat pada saat orang lagi memang lagi ngedon ya, lagi dalam keadaan ekonomi lagi naik turun. Itu insya Allah biasanya nasihat itu masuk. Tapi kalau nasihat itu diberikan kepada orang yang punya mobil, yang sudah punya kaya, harta sawitnya lebar, ini mungkin cerita seperti ini mungkin tidak masuk dalam kamus pembicaraannya. Namun kalau kira-kira ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawannya, bagi rekan-rekan, sekedar motivasi ataupun tausiah, ya kira-kira ya diambillah. Ini langsung kita berdialog dengan syukur anak. Dia mempunyai usaha bakery. Iya kak. Jadi kak. Apa? Ini yang masak. Ya. Mesin rambutan itu kan. Oh. Alhamdulillah dapat rambutan baru cerita. Berapa lo kau? Pasti kok. 20 tapi malah pesan. Oh ya, 20 lo kau. Tinggal berapa tadi ini ya? 6 biji aku rasa. Ya, habis, makanya nggak aku posting lagi. Ini sedekah atau dibayar kak? Aku menjualkan video orang. Jualan. Oh alah. Ya, oke ya. Walaupun bayar. Ada lah, boleh. Pas saja. Ada 10-an, 20. Ya udah 20 aja lah dulu kak. Masih muain lah mana? Banyak kali ya? Nanti kau ambil aja kan ke rumah. Hah? 10 berapa kali? Berapa? 10 dua. Udah nanti ke rumah kok kak. Oh, 10 lagi kan. Oh, kecil ini itu ya. Itu apa mau banyak-banyak gini? Hah? Itu apa mau banyak-banyak? Jadi makan lagi. Oh iya. Oke ya. Alhamdulillah barusan aja kita membuka cerita tentang daripada kesulitan tadi, langsung pahala kontan sudah dapat. Rambutan manis di mulut ya. Itu rambutan ya. Alhamdulillah. Ini usaha toko rotinya sudah berdiri berapa lama? Ada 4 tahun. 5 tahun. Ya, ini kita berada di Mandoge. Toko rotinya adalah Mustafa Bakery. Adanya kak. Ada. Oke kak. Oh iya. Terima kasih ya kak. Ya, oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga apa yang ya, semoga ini bisa menjadi motivasi dan semangat. Orang apa tuh beli? Ya, mana dia? Ya, terima kasih. Jadi bersihkan hati dan pikiran. Insya Allah Allah akan membukakan jalan rezeki. Intinya kita baru tentang menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, langsung pahala datang. Walaupun beli dapat kontan rambutan. Bagi yang barusan menemukan channel ini, jangan lupa like and subscribe YouTube Ismet Ardan Store Channel. Thank you. Ya, izin dan tidak ada niat untuk menggurui.